Kamu pernah nggak sih ngerasa hidupmu pelan-pelan kehilangan arah? Bukan karena kamu nggak punya cita-cita, bukan juga karena kamu nggak kerja keras, tapi karena satu hal kecil yang awalnya kelihatan sepele, lama-lama nyeret kamu makin dalam. Ya, judi online. Sekali coba kamu pikir, iseng aja. Sekali menang kamu mikir, wah gampang juga ya. Tapi begitu kalah, kamu bilang ke diri sendiri, cuma butuh balikin yang barusan. Dan disitulah perangkapnya dimulai. Malam-malam kamu nggak bisa tidur. Tanganmu gatal buat buka aplikasi itu lagi. Padahal udah janji sama diri sendiri. Terakhir, padahal udah bilang ke teman, gue udah tobat. Tapi kenyataannya, kamu balik lagi. Dan lagi, dan lagi. Uang bulanan ludes. Tabungan yang kamu kumpulin berbulan-bulan hilang dalam 15 menit. Ngutang jadi kebiasaan. Kebohongan jadi pelindung. Dan kamu makin ngerasa, kok kayaknya nggak ada jalan keluar ya? Tapi gini, kalau kamu nonton video ini sekarang, itu artinya kamu belum kalah. Kamu masih peduli sama diri kamu. Kamu masih punya keinginan buat berubah. Dan itu udah lebih dari cukup buat mulai langkah pertama. Berhenti judul itu nggak gampang, tapi bukan berarti mustahil. Yang susah itu bukan karena kamu bodoh, tapi karena sistemnya emang didesain buat bikin kamu kecanduan. Mereka tahu kapan kamu lemah. Mereka tahu gimana caranya bikin kamu terus main. Tapi hari ini, kita bakal balikkan keadaan. Di video ini, gue nggak bakal kasih kamu ceramah. Gue juga nggak bakal ngejudge kamu. Gue cuma mau jadi teman seperjuangan yang ngerti rasanya kecanduan, yang ngerti rasanya malu, nyesel, dan pengen berubah tapi bingung mulai dari mana. Makanya, dengerin baik-baik. Gue bakal kasih 5 langkah nyata yang bisa kamu lakuin mulai hari ini. Bukan teori, bukan motivasi kosong, tapi strategi buat selamatin hidupmu. Kamu layak buat hidup tenang. Kamu layak buat punya masa depan. Dan kamu layak buat bebas dari jerat yang diam-diam udah bikin kamu hancur perlahan. Video ini mungkin gak bisa bantu kamu 100%, tapi ini bisa jadi titik balik. Titik dimana kamu bilang ke diri sendiri, udah cukup, aku mau hidup yang baru. Dan kalau kamu kuat bertahan di menit-menit awal ini, artinya kamu siap berubah. Siap, tarik napas dalam-dalam, lepaskan semua penyesalan yang kamu bawa. Dan sekarang, ayo kita mulai. Karena hidup tanpa judul itu bukan mimpi. Itu tujuan yang bisa kamu capai asal kamu tahu jalannya. Langkah pertama yang paling penting, tapi juga yang paling sering kamu hindari, adalah ngakuin kalau kamu kecanduan. Selama kamu masih bilang, gue masih bisa kontrol kok. Selama kamu masih ngerasa, ini cuman buat seru-seruan doang. Selama itu juga, kamu gak bakal bisa lepas. Kamu tahu itu salah, tapi kamu masih cari pembenaran. Kamu bilang ke diri sendiri, gak apa-apa, gue kan gak ganggu siapa-siapa. Padahal setiap klik itu udah nyakitin masa depanmu sendiri. Kamu pernah bohongin orang tua kan? Pernah pinjam uang dan bilang buat beli kuota, padahal buat deposit? Pernah ngerasa bersalah, tapi besoknya main lagi? Itu bukan iseng, itu kecanduan. Dan satu-satunya cara buat mulai sembuh adalah jujur ke diri sendiri. Ngaku kalau kamu butuh bantuan. Ngaku kalau kamu nggak sanggup sendirian. Karena sadar itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Bayangin ini kayak orang yang lagi tenggelam. Kalau kamu terus pura-pura bisa berenang, kamu bakal kehabisan napas lebih dulu. Tapi kalau kamu teriak minta tolong, kamu punya peluang buat diselamatkan. Hari ini, jangan bohongin diri sendiri lagi. Berani ngaku kalau kamu kecanduan adalah langkah pertama menuju kebebasan. Karena kamu nggak akan bisa sembuh kalau kamu masih percaya kamu baik-baik saja. Berani sadar, berani ngaku. Itu awal dari sembuh. Dan kalau kamu udah sampai titik ini, artinya kamu udah selangkah lebih dekat buat menang. Kalau kamu mau berhenti, kamu nggak cukup cuma bilang,
Gue niat berubah. Karena niat doang nggak cukup kalau kamu terus terjebak di lingkaran yang sama. Yang harus kamu lakuin sekarang adalah bongkar pola. Cari tahu, apa pemicunya? Kapan kamu biasanya mulai main? Apa yang bikin kamu tergoda? Apa yang terjadi sebelum kamu buka aplikasi itu? Coba kamu perhatiin baik-baik. Kamu main pas lagi stres, pas habis dimarahin bos, pas lagi ngerasa gagal atau kesepian. Atau jangan-jangan kamu main karena bosan, karena nggak tahu harus ngapain. Itu semua adalah trigger. Dan selama kamu nggak ngerti triggernya, kamu bakal terus jatuh ke lubang yang sama. Kadang, triggernya datang dari rutinitas. Misalnya, kamu suka main pas malam sebelum tidur, atau pas sendirian di kamar sambil scroll HP. Atau waktu gajian, ada uang nganggur sedikit, langsung tergoda buat coba hoki. Nah, sekarang tugas kamu adalah rubah pola itu. Kalau kamu biasa main sebelum tidur, ganti kebiasaan itu. Matikan HP lebih cepat, ambil buku, dengerin podcast. Kalau kamu biasa main pas lagi stres, belajar tenangin diri dengan cara lain. Meditasi, jalan kaki, ngobrol sama orang yang bisa dipercaya. Kamu harus sadar, judul bukan pelarian yang menyelesaikan masalah. Itu cuma bikin kamu makin jauh dari solusi. Semua orang punya trigger. Yang beda adalah apakah kamu sadar dan berani ambil alih, atau kamu terus jadi korban dari kebiasaan sendiri. Mulai sekarang, perhatiin setiap langkahmu. Kenali momen-momen rawanmu. Karena dengan tahu dari mana racunnya datang, kamu bisa belajar nutup pintunya sebelum terlambat. Kamu tahu dong nggak, kenapa kamu sering gagal berhenti? Bukan karena kamu nggak niat, bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu masih terlalu mudah aksesnya. Aplikasi masih ada, situsnya masih bisa dibuka, e-wallet masih aktif, dan promosi-promosi bonus masih terus muncul. Selama kamu masih dikelilingi oleh pintu-pintu itu, kamu akan terus tergoda untuk masuk lagi. Makanya langkah ketiga ini penting banget. Blokir aksesmu dan cari bantuan nyata. Pertama, blokir semua situs dan aplikasi judi online dari HP dan laptopmu. Gunakan aplikasi pihak ketiga buat bantu kamu kunci aksesnya. Kayak aplikasi pemblokir konten dewasa, tapi kamu atur buat blokir situs-situs judi. Jangan remehkan ini, karena sekali kamu kesulitan akses, godaanmu bisa langsung turun. Kedua, batasi akses ke dompet digital dan rekening. Kalau perlu, kasih kontrol ke orang yang kamu percaya. Biar kamu nggak bisa sembarangan top up atau transfer. Kelihatannya sepele, tapi ini bisa jadi penghalang kuat saat kamu mulai goyah. Ketiga, jangan takut cari bantuan. Kalau kamu merasa nggak sanggup sendirian, itu wajar. Karena kecanduan bukan cuma soal mental, tapi juga sistem. Ngobrol sama orang tua, teman, atau pasangan. Katakan terus terang, gue butuh diawasi. Gue nggak mau sendirian lagi. Kalau kamu mau lebih serius, datang ke konselor atau psikolog. Ada banyak tempat rehabilitasi yang bisa bantu tanpa harus ngejudge kamu. Minta bantuan itu bukan aib, itu bentuk keberanian. Kamu nggak harus berjuang sendirian, tapi kamu harus berani ambil tindakan. Karena langkah sederhana kayak memblokir aplikasi bisa jadi pagar pertama yang nyelamatin masa depanmu. Jangan tunggu sampai kamu hancur, bertindak sekarang. Karena kesempatanmu untuk berubah masih terbuka lebar. Jujur aja, salah satu alasan terbesar kenapa kamu main judul itu karena kamu pengen hasil cepat. Kamu pengen uang datang dalam hitungan detik, tanpa kerja keras, tanpa nunggu, tanpa proses. Dan itulah jebakan paling halus dari judi online. Dia ngasih kamu ilusi kemenangan. Padahal yang kamu menangkan cuma sebagian kecil dari semua yang udah kamu buang. Kamu mungkin pernah menang 300.000, tapi coba ingat, berapa banyak yang udah kamu kalahin sebelumnya? 1 juta? 2 juta? Bahkan lebih? Itu bukan untung, itu perangkap. Judul ngajarin kamu buat ngincer shortcut. Tapi hidup yang benar itu bukan soal seberapa cepat kamu dapat hasil,
tapi seberapa kuat kamu tahan di proses. Mulai sekarang, kamu harus ganti mindset. Dari ingin cepat, jadi mau bertumbuh. Ganti hadiah instan dengan kebanggaan yang datang dari usaha nyata. Coba pikir, gimana rasanya kalau kamu punya penghasilan dari hasil kerja sendiri? Gimana rasanya beli sesuatu dari uang yang kamu tabung selama berbulan-bulan? Gimana puasnya lihat dirimu berkembang, pelan-pelan tapi pasti? Mulailah dari hal kecil, cari kerja sampingan, bikin skill baru, buka usaha kecil-kecilan, atau belajar hal baru yang bisa kamu monetisasi di masa depan. Proses itu memang enggak langsung kelihatan hasilnya, tapi setiap langkahnya bikin kamu lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap. Dan satu hal yang harus kamu ingat, segala sesuatu yang besar butuh waktu. Kamu cuma perlu tahan sebentar lebih lama dari rasa bosanmu, karena yang sabar dan konsisten akhirnya akan dapat jauh lebih besar dari yang main cepat. Jadi sekarang pilihannya di tangan kamu. Mau terus ngejar mimpi palsu yang cepat hilang, atau bangun masa depan beneran dengan usaha yang pelan tapi nyata. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu udah berhenti main judul, lalu kamu mau hidup buat apa? Karena berhenti doang nggak cukup. Kamu butuh alasan kuat kenapa kamu harus berubah. Bukan cuma karena takut rugi, tapi karena kamu tahu kamu layak untuk hidup yang lebih baik. Orang yang kehilangan tujuan akan gampang cari pelarian. Dan pelarian paling cepat ya candu. Termasuk judul, alkohol, dan semua yang numpang senang, tapi ninggalin luka. Makanya kamu butuh tujuan yang jelas. Tujuan yang bikin kamu kuat saat tergoda. Tujuan yang bikin kamu bilang, "Gua nggak mau hancurin hidup gue lagi." Coba tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya kamu pengen dalam hidup? Pengen bahagiain orang tua? Pengen punya keluarga yang stabil? Pengen punya usaha sendiri? Pengen lepas dari tekanan finansial? Tulis semua tujuan itu. Tulis besar-besar dan tempel di tempat yang sering kamu lihat. Karena setiap kali kamu pengen buka situs judi, kamu bisa ingat, gue punya tujuan, gue punya arah. Hidup kamu bukan cuma tentang menghindari candu, tapi tentang mengejar makna. Kalau kamu isi hidupmu dengan hal yang penting, godaan buat kembali ke kebiasaan lama bakal perlahan memudar. Ingat, kamu bukan cuma berhenti dari sesuatu yang buruk, tapi juga lagi menuju sesuatu yang baik. Dan semakin jelas tujuanmu, semakin kuat alasanmu buat bertahan. Karena orang yang tahu mau kemana, nggak akan buang waktu di tempat yang ngerusak. Dan kalau kamu udah sampai titik ini, artinya kamu nggak lagi sekadar bertahan. Kamu sedang bangkit. Sekarang tarik napas sebentar. Coba lihat ke belakang. Berapa banyak waktu yang udah kamu buang? Berapa banyak uang yang udah kamu lepas? Berapa banyak janji yang kamu hancurkan sendiri? Tapi ini yang perlu kamu camkan baik-baik. Masa lalu nggak menentukan masa depanmu. Yang menentukan adalah langkah yang kamu ambil hari ini. Berhenti dari jerat judul bukan soal instan, tapi soal komitmen kecil yang diulang setiap hari. Kamu mungkin pernah jatuh, tapi kamu nggak harus terus tinggal di bawah. Ingat, kamu bukan orang gagal. Kamu cuma orang yang lagi berjuang. Dan perjuanganmu ini nggak sia-sia. Setiap detik yang kamu tahan untuk nggak buka aplikasi itu, setiap rupiah yang kamu simpan daripada deposit, setiap malam yang kamu lewati tanpa taruhan, itu semua adalah kemenangan kecil. Dan kemenangan kecil itu, kalau dikumpulin, bisa jadi perubahan besar yang selamatin hidupmu. Gue tahu ini berat, gue tahu ini nggak gampang, tapi kamu nggak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang sedang berjuang seperti kamu. Ada juga yang udah berhasil lepas. Dan kalau mereka bisa, kamu juga bisa. Kalau kamu ngerasa video ini relate sama hidup kamu, gue mau kamu komentar sekarang juga. Gue siap berubah. Biar itu jadi komitmen pertamamu hari ini. Share video ini ke teman saudara, atau siapapun yang kamu tahu lagi terjebak. Karena mungkin satu video ini bisa jadi pintu keluar buat hidup mereka juga. Dan jangan lupa subscribe. Karena di channel ini
kita akan terus bahas cara keluar dari kebiasaan buruk dan masuk ke hidup yang lebih baik. Berhenti itu bukan mimpi, berhenti itu bukan mustahil, berhenti itu dimulai dari kamu sekarang.